Shalom keluarga Kristus. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari panen raya. Berapa banyak di antara kita percaya bahwa Tuhan terus mencurahkan rohnya atas kita lagi dan lagi setiap hari. Mari lambaikan tanganmu. Saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa. Mari angkat kedua tanganmu saudara terkasih. Bapa, kami rindu Roh-Mu yang sama masih terus tercurah bagi setiap kami dan membuat kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Urapi kami hari ini Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Roh Kudus tercurah bagi setiap kita. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kuasa Tuhan nyata bagi setiap kita. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dari awal dan katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Saat pembebasan tiba, Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. mari sama-sama bersorak bagi Tuhan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, kasih tepuk tangan di atas kepalamu. anggur baru tercurah, penuhi dengan umatnya sukacita. dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata Sama-sama melompat bagi Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Yeah. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Yes Lord, thank you Jesus. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Yes, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh.
Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah, saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah, saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan hati kita, Roh Kudus, kami undang hadirat-Mu bagi setiap kami, memenuhi hati kami, demi nama Yesus. Ya Roh Kudus datanglah, penuhi di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Sama-sama kita katakan, ya Roh Kudus datanglah, penuhi kami
anugerah-Mu. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Baru kabar, baru kabar, Ruach Elohim. Baru kabar, baru kabar, datanglah Roh Kudus. Yes Lord. Ya Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Kami undang hadirat-Mu Roh Kudus. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Baruk Aba Ruach Elohim. Baruch haba. Terberkatilah Engkau ya Bapa, melalui pujian penyembahan setiap umat-Mu. Ruach Elohim. Uya dalam masuk. Baruch haba, baruch haba, datanglah Roh Kudus. Baruch haba, baruch haba, baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, baruch haba, datanglah. Mari undang hadirat Tuhan. Mari kami undang hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati setiap kami, memenuhi hati setiap kami. Yesus, Yesus, Yesus. Yes God, sama-sama katakan, ya Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Kami rindu hadirat-Mu. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Baruch haba, baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, baruch haba, datanglah. Yes Lord. Baruch haba, baruch haba, baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, baruch haba, datanglah. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more and
your spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Hallelujah. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place. Yes, Lord. Haleluya. Roh-Mu Tuhan, penuhi hati setiap kami. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Sama-sama katakan, Roh Kudus manis dan lembut. Haleluya. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya yes, bertahta lebih lagi Roh Kudus. Lebih lagi Urapan-Mu, lawatanmu, sebab Engkau yang kami perlu. Amin. Yes, Lord. Kau pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa. Kita mau sama-sama katakan, Roh Kudus, Kau manis dan lembut. Yes, God. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah, lebih lagi. Kami mempersiapkan hati kami untuk firman-Mu, untuk mengerti akan hadirat-Mu, untuk mengerti Engkau lebih lagi ya Roh Kudus. Kaulah yang ku perlu. Katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah, lebih lagi. Lawatan-Mu, Kaulah yang kami perlu. Kau terutama di hidup kami Tuhan. Yes. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Kaulah yang ku perlu di hidupku. Haleluya, kami sambut firman-Mu demi nama Yesus. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan bersama merayakan
hari Pentakosta untuk tingkat seluruh dunia. Karena itu tema yang saya akan bahas adalah kuasa Pentakosta di pandemi Corona. Nasnya saya akan ambil dari kitab Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Aku akan mengutus kamu dengan damai sejahtera itu. Saudara tahu, pandemi Corona ini mengakibatkan ketakutan, paranoid. Bahkan beberapa orang bukan sakit karena COVID-19, tapi karena ketakutan. Kejadian ini terjadi juga pada zaman waktu Yesus disalibkan, dikubur, dan mati. Murid-murid mengalami bukan pandemi COVID, pandemi Corona, tapi pandemi ketakutan. Bapak ini menghubung-hubungkan saja. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji dalam kehidupan kita tanpa pandemi, tanpa masalah. Mau pandemi, mau masalah, selalu ada. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Di Yohanes 20 ayat 26 mencatat, kemudian murid-murid Yesus berada dalam rumah itu dan mereka menutup pintu-pintunya. Murid Yesus berkumpul di rumah itu dan rumah itu ditutup kuncinya. Karena mereka ketakutan. Takut ditangkap tentara Romawi, tangkap diadili oleh orang Farisi dan Saduki dan mahkamah agama. Kenapa Petrus menyangkal 3 kali bahkan di depan hamba sekalipun? Karena takut. Bapak Ibu Saudara, dalam ketakutannya itu Yesus bangkit dan Yesus masuk ke rumah dan memberikan yang namanya damai sejahtera bagi kamu. Wow. Di tengah pandemi ketakutan mereka, di tengah kepanikan mereka, paranoidnya mereka, Yesus tetap datang ke rumah dan memberi damai sejahtera. Hari ini barang yang mahal bukan tas mewah, mobil mewah, sepatu mewah, dan yang mewah-mewah lainnya. Semua itu bisa dibeli di mall, bahkan melalui online. Tetapi damai sejahtera nggak tersedia di mall, nggak tersedia di online. Tapi tersedia waktu Anda membuka hati dan Yesus masuk dalam hidupmu. Pastikan Yesus yang ada zaman 2000 tahun lalu sampai sekarang masih hidup. Dia hadir dan melawat kita. Dia hadir dan menjamah kita. Yesus melawat bukan hanya murid-muridnya, tapi juga kita. Pastikan hari ini Anda menerima lawatannya di hari Pentakostanya Tuhan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari Yesus mengajak muridnya bertolak ke seberang. Di tengah perjalanan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Air menyembur dan masuk ke dalam perahu. Sewaktu itu Yesus sedang tidur di buritan.
Ingat, mereka berlayar bersama Yesus. Yesus di dalam perahu itu tetap ada ombak, tetap ada badai, tetap ada topan. Walaupun Tuhan beserta kita, Tuhan ada di tengah kita, persoalan tetap datang. Kalau Anda menerima pandemi ini, ingat, bukan hanya Anda, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Pandemi adalah penyakit yang melanda meluas di seluruh dunia. Hampir semua negara terkena akibat pandemi ini. Lalu apa alasan kita untuk kita memprotes? Dan protes sama siapa? Tugas WHO hanya mencatat, mengumumkan pandemi ini belum berakhir dan belum tentu tuntas, akan terus ada. Nggak usah takut. Tapi kau percaya kepada Yesus. Lalu mereka membangunkan Yesus dan mereka berteriak, "Guru, tidak pedulikah kalau kami binasa?" Yesus bangun, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut?" Yesus menghardik badai itu dan tenang. Setelah tenang mereka berkata, "Siapa gerangan orang ini?" Ternyata mereka belum tahu siapa Yesus. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau tahu Yesus itu siapa, kau nggak gentar. Kau bahkan bisa berkata, ini ujian akhir untuk saya lulus tingkat. Kalau Anda mendapati ujian dan lulus, Anda akan naik level. Anda nggak lulus, ujian susulan. Dan ujian susulan pasti lebih sulit, lebih susah. Kondisi pandemi ini juga dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka sedang dikuasai ketakutan, paranoid. Mereka tidak memiliki harapan dan apalagi damai sejahtera. Tetapi yang menarik, Yesus memberi teladan. Jangan takut, percaya. Waktu Yesus memerintahkan badai itu berhenti dan berhenti. Dan tenang. Waktu ada satu hamba Tuhan mengajarkan, kita belajar menghardik badai topan, ada yang tidak terima. Oh itu mengcopy paste, Tuhan tidak boleh. Kalau dia mengusir, menghentikan badai pakai namanya sendiri, dalam nama bejo, dalam nama untung, itu nggak boleh. Kalau dalam nama Yesus itu perintah. Yohanes 14 ayat 12, kita akan melakukan pekerjaan yang juga Yesus lakukan. Tapi ingat dalam nama Yesus, Anda bisa perintahkan ketakutan yang melanda hidupmu, kekhawatiran, paranoid, kebimbangan, diam. Dan akan diam dalam hidupmu. Dan tetap sesuai iman kita. Badai di luar kita juga bisa berhenti. Sesuai iman dan waktunya Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 6-9. Sewaktu Yesus mau naik ke surga. Murid-murid sempat menawar. Dalam ketakutannya mereka takut kehilangan gurunya. Yesus yang sudah bangkit, menyatakan diri 40 hari selama 10 kali pertemuan. Dan Yesus mau naik ke surga. Mereka berkata, "Guru, Tuhan, seandainya Engkau hari-hari ini memulihkan keadaan kami. Seperti murid-murid 2000 tahun lalu pengen dipulihkan kerajaan Israel dari penjajahan Roma. Kita hari-hari ingin dipulihkan dari pandemi ini yang gak pernah selesai. Kapan? Jangan takut. Badai pasti berlalu. Yang jadi masalah, dengar suara Tuhan. Apa yang harus engkau perbuat? Yesus berkata tentang masa dan waktu yang engkau tidak perlu tahu. Tetapi yang penting adalah ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Pentakosta kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi di tengah pandemi ketakutan saudara, kekhawatiran, hilangnya harapan saudara, kau diberi janji kuasa Pentakosta. Apa itu kuasa Pentakosta? Waktu Roh Kudus turun dan mengalir dalam hidupmu. Dan itu melimpainya dengan kuasa seperti air yang tidak pernah berhenti. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini.
mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Nyanyikan bersama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Setelah Yesus mengucapkan, tetapi kamu akan menerima kuasa Pentakosta, Yesus naik ke surga. Update pandemi corona ini belum berhenti total. Ada yang sudah stop, di Korea Selatan tempat ibadah sudah dibuka. Di New Zealand mulai beberapa boleh dibatasi hanya 10 orang. Tetapi mayoritas masih belum. Di Indonesia kasus masih terus berjalan walaupun perlahan mulai turun. Di dunia, seluruh Indonesia ada 21.745 kasus. Di seluruh dunia ada 5.326.230 kasus. Tapi ingat, ini bukan akhir dari hidupmu. Masih ada harapan. Ingat, gelombang, badai boleh menerjang. Tetapi selama Tuhan Yesus ada di perahu kehidupanmu, tidak mungkin perahu kehidupanmu akan tenggelam. Gak mungkin ditulis di koran Yerusalem pos waktu itu, Israel pos waktu itu, Yesus bersama murid-murid tenggelam. Gak mungkin Tuhan kau tenggelam. Selama engkau berjalan bersama Tuhan, kau gak akan tenggelam. Kau masih punya harapan. Dari nat yang kita baca tadi, kita akan gali dalam Kisah Rasul. Ada 4 langkah engkau menerima kuasa Pentakosta di pandemi corona. Ingat, fokus Anda bukan di corona, tapi kuasa Pentakosta. Pastikan hari-hari ini Anda tahu. Yesus berkata begini, janganlah gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat 1. Percayalah kepada Bapa dan percayalah kepada aku. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagi kamu. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali menjemput kamu. Waktu Yesus naik ke surga, malaikat berkata, dia akan datang dengan cara yang sama. Terlebih baik aku naik ke surga, sehingga aku bisa meminta Bapakku mengirim Roh Kudus. Kita kehilangan Yesus secara fisik, sebagai anak manusia yang hadir di muka bumi. Tapi Yesus hadir secara roh. Waktu COVID-19 datang, setan mendatangi Yesus dan berkata, aku berhasil dengan COVID-19 menutup gereja-gerejamu. Salah, kata Yesus. Aku membuka gereja di rumah-rumah. Dari rumah kita tetap bisa ibadah. 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Bapak Ibu Saudara, tidak ibadah di gedung ibadah, bukan akhir segalanya. Hadiratnya ada di mana-mana melalui Roh Kudusnya. Parakletos sang penghibur itu akan datang turun. Pastikan dia mengalir dalam hidupmu. Ada 4 langkah untuk engkau menerima kuasa Pentakosta di pandemi corona. Ingat, pandemi ketakutan, pandemi paranoid, pandemi hilang harapan, pandemi resesi ekonomi, resesi kehidupan. Tapi ingat, kuasa akan dicurahkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Langkah yang pertama adalah Lukas pasal 24 ayat 47-49. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19-20. Markus 16 ayat 17 dan 19-18. Saya ulangi, Markus 16 ayat 17. Lukas 24. Yohanes 21. Kisah 8. Karena itu pergi sampai ada lagunya. Pergi beritakanlah, pergi serukanlah, pergi kabarkanlah Injil kerajaannya, pergi. Tapi Yesus berkata di Lukas 24 ayat 9.
wait, tunggu di Yerusalem. Langkah yang pertama menerima kuasa Pentakosta di masa pandemi corona. Tunggu di Yerusalem. Tunggu di rumahmu. Stay at home ada tujuan. Kau banyak di rumah. Bersama keluarga bangun mezbah doa keluarga. Bangun mezbah pribadi. Mungkin pelayanan kita lewat Zoom. Pelayanan kita lewat Google Meet atau online lainnya. Tapi jangan menyerah. Tunggu kuasa Tuhan. Fokusmu bukan kepada ketakutan, tapi menunggu. Setelah engkau menunggu di rumah, yang kedua, murid-murid Yesus bersama Maria, ibu Yesus dan ibu-ibu yang lain, wanita-wanita yang lain, mereka di loteng Yerusalem untuk berdoa. Di Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama selama 10 hari. Kenapa ada hari Pentakosta? Pentakosta dihitung dari hari kebangkitan Tuhan. Pentakosta adalah hari ke-50. Setelah Yesus bangkit, Yesus 40 hari menyatakan diri kepada murid-muridnya, tambah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian hari ke-50 Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Tapi ingat, ada bagian kita menanti dan bertekun dengan sehati dalam doa. Saya tahu Anda sudah berdoa, tapi kurang sehati. Bersama-sama. Waktu murid-murid berdoa, seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi mereka menerima kuasa, pergi ke seluruh dunia. Jadi setelah engkau menunggu di Yerusalem, di rumahmu, kau bertekun dalam doa dengan sehati. Langkah yang ketiga, di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, setelah dibaptis Roh Kudus, setelah penuh Roh Kudus, mulailah mereka berkata-kata. Ini kata yang sangat saya senang. Mulailah mereka berkata-kata. Bukan menunggu lagi. Langkah pertama menunggu di Yerusalem. Langkah kedua berdoa. Langkah ketiga mulai berkata-kata. Mulai action lewat omongan kita. Pak, saya mau ngomong sama siapa? Melalui media Anda bisa bikin program online, streaming. Bisa memforward firman Tuhan. Jangan forward hoax-hoax yang menakutkan. Bagikan firman Tuhan. SMS-kah, WA-kah, Facebook-kah, Twitter-kah, kah, lainnya kah. Mulai mengucapkan, membangun, menguatkan. Mulai berkata-kata. Dan ingat, waktu Anda mulai berkata-kata, Anda mulai menjadi saksi Pentakosta. Dan yang terakhir, yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41-47. Memiliki gaya hidup Pentakosta, yaitu warga kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, murid-murid menjadi berubah. Bayangkan, jumlah murid hanya 12 murid utama. Oh, itu ada yang menyangkal Yudas diganti oleh Matias. Murid bertumbuh menjadi 70 murid, 500 murid. Waktu Yesus naik ke surga, 500 murid. Dan mereka memberitakan dia ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi. Waktu Anda sudah melakukan langkah yang pertama, menunggu di Yerusalem, menunggu di rumahmu, bertekun dalam doa, mulai berkata-kata, mulai bersaksi. Yang keempat, Anda punya gaya hidup warga Pentakosta, yaitu warga kerajaan Allah. Ada 3 hal yang berubah saat Anda pindah warga negara. Saya punya beberapa teman, ada yang pindah warga negara, ada juga yang pelayanan menjadi misionaris di berbagai negara. Ada yang ke New Zealand, ada yang ke Australia, ada yang ke Korea, ada yang ke Amerika. Mereka punya identitas yang berubah. Mereka punya budaya yang berubah. Dan mereka punya hak dan kewajiban yang berbeda. KTP kita, SIM kita di negeri ini nggak bisa untuk di negeri lain. Pindah identitasmu. Saya ulangi, identitasmu berpindah. Kau warga Pentakosta, kau warga kerajaan surga. Budayamu berubah. Bukan mengambil, memberi. Bukan meminta, memberi. Jadi pastikan Anda bukan meminta, bukan mengambil, tetapi memberi dan memberkati.
Dan hak dan kewajiban kita adalah, kalau kita di dalam Tuhan Yesus Kristus kita diampuni, kita diselamatkan, kita dipulihkan, dan kita bersama Yesus di surga selamanya nanti, bukan sekarang. Dan apa yang menarik, gaya hidupmu berubah. Matius 16:24 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku dan mengiring aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Hak kita dipulihkan, diperbaharui, diselamatkan, bahkan masuk surga. Kewajiban kita, sangkal diri dan pikul salib. Lalu Pak Tim, apa gaya hidup kuasa Pentakosta? Di Kisah Rasul 2 ayat 41 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran. Ingat, akhir zaman banyak nabi palsu. Kalau Anda punya pengajaran, Anda ngerti. Contoh, Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Anda pasti enak. Akhirnya akhir zaman mendekati kiamat bukan hal yang menakutkan. Yesus datang menjemput kita. Apa yang ditakutkan? Memiliki pikiran. Pikiran itu apa? Firman. Penuhi firman. Kenapa Yesus begitu kuat menanggung segalanya? Dia berkata, ada tertulis, ada tertulis. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan. Apa itu perasaan? Kasih. Kau udah dipenuhi firman, penuh kasih, powerful. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Jangan sendiri. Miliki komunitas yang benar. Dan yang ketiga, hidupnya adalah memecahkan roti dan berbagi. Kalau ini Anda punya, Anda akan memiliki target akhir saat Yesus datang. Sangkakala akan dibunyikan. Yesus akan datang. Tapi ingat, hanya yang memenuhi syarat. Sehingga menjelang Yesus datang, kita boleh menjadi 5 gadisnya yang bijaksana. Matius 25, Yesus memberikan perumpamaan. Ada 5 gadis yang bodoh. Saya yakin gadis yang bodoh ini juga mempelai, juga menantikan Tuhan. Dia mungkin juga percaya, tapi dia kurang bijaksana. Tidak punya minyak untuk menjadi cadangan. Biarlah hidup dipenuhi cadangan minyak urapan Roh Kudus, minyak firman Tuhan, minyak penyertaan Tuhan. Kedua, Anda menjadi murid yang melipat gandakan talenta. Jangan sembunyikan talenta, lipat gandakan talenta. Saya terus terang masuk terjun di media bukan keinginan sejak awal. Saya hanya rindu kabar baik diberitakan. Puji Tuhan, Tuhan membuka jalan. Udah belasan tahun pelayanan media. Gak mudah, tapi setahu di balik layar ini ada banyak jiwa-jiwa disentuh di jamaah Tuhan. Karena saya belajar mengembangkan talenta. Yang ketiga, menjadi murid yang berkualitas. Domba, bukan kambing. Ingat, sendiri gak bisa. Tapi kuasa Roh Kudus memampukan kita. Buka tangan saudara, buka hati saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Pada hari itu yang memberi diri dibaptis 3.000 orang. Dan yang dahsyat, seluruh murid-murid bangkit menjadi saksi Kristus. Anda tahu 12 murid Yesus? Memang Yudas menyangka diganti oleh Matias. Kalau saya tidak mau, diganti pembicara yang lain. Anda tidak mau, diganti orang lain. Surga nggak takut kosong kehilangan kamu. Ada orang lain masuk. Tapi saya imani kau yang menonton program ini, mengikuti program ini, masuk surga, bertobat, beri dirimu dibaptis, dan siap pikul salib dan mengiringi Yesus.
kekasih-kekasih Tuhan, saya akan berhenti. Tapi Roh Kudus tidak bisa berhenti. Jujur, Anda selidiki diri. Adakah saudara sedang menjadi anak yang terhilang? Kabur dari rencana Tuhan? Anda menyimpang ke kiri dan ke kanan? Belum terlambat, hari ini kembali. Lukas 15 mencatat anak yang hilang itu waktu kembali, bapaknya lari dari jauh, memeluknya. Dan memberi sepatu yang baru, hidup yang baru. Jubah yang baru, kehidupan yang baru, cincin yang baru. Kalau Anda menjadi anak yang terhilang, pelayan yang terhilang, bahkan mungkin gembala yang terhilang, suami yang terhilang meninggalkan istrimu, istri yang terhilang meninggalkan suamimu, orang tua terhilang meninggalkan anak-anakmu, kembali. Pulang. Tuhan yang panggil. Pulang. Jika saudara selama ini tidak percaya Tuhan, Tuhan gak ada. Aneh. Kalau kau merasa Tuhan gak ada, coba saya mau bertanya. Jas saya ini, apakah muncul ada sendiri? Ada yang membuat. Sepatu saya, celana saya, semuanya ada yang membuat. Apalagi hidup kita. Alam semesta raya ada yang membuat. Belum terlambat. Mari bertobat dari dosamu. Tinggalkan dosamu. Biar dosamu semerah kirmisi. Semerah kusumba yang merah-merah banget. Waktu kau bertobat, dosamu diampuni. Persembahkan hidupmu bagi Dia. Hari ini juga, buka hatimu. Buka hatimu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengalir. Kuasa Pentakostamu datang. Damai sejahteramu datang. Setiap saudara boleh membuka hati. Connect ke surga. Berdoa dalam roh. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus sedang masuk bait Allah, di pintu bait suci, di gerbang indah ada orang lumpuh minta menjadi pengemis buat mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Dalam nama Yesus berjalan, dan itu berjalan. Petrus membangkitkan orang mati, Petrus tidak takut di penjara. Saudara akan bangkit menjadi Petrus murid-murid yang baru. Waktu Anda menerima kuasa Pentakosta di pandemi corona. Jangan besarkan corona melebihi apapun. Besarkan kuasa Pentakosta mengatasi segala pandemi. Pandemi corona, pandemi flu burung, pandemi SARS, MARS, apa aja. Pandemi resesi ekonomi, bahkan pandemi utang, pandemi ketakutan. Singkir semua. Terima kuasanya. Buka hatimu. Kisah 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak dikuasai oleh ketakutan akan pandemi corona, atau pandemi yang lain. Pandemi ketakutan, pandemi paranoid, pandemi khawatir akan masa depan. Tapi kan dipenuhi kuasa Pentakosta yang tidak pernah habis. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi
urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, Ya mari Roh Kudus, ya Roh Kudus. bekerjalah atas kami Tuhan. Berkuasalah atas hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyata di tengah kehidupan kami Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh menjadi terang dimanapun berada. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terus nyata di tengah kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengurapi seluruh perjalanan kehidupan kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, buka tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus-Nya menyertai hidupmu sampai Dia datang kedua kalinya menjemput kita semuanya. Terima berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.